Lagi cari action camera untuk diving, tapi selalu fokusnya cuman di megapiksel dari kameranya aja. Sebenarnya nggak sepenuhnya bener loh, karena kalau misalnya kamera tersebut fiturnya itu nggak sesuai dengan gaya diving lu, bisa berabe. Di sini gue bakal kasih tahu lu antara Insta360 X4, DJI Osmo Action 5 Pro dan Insta360 Ace Pro 2, kelebihan dan kekurangannya, biar lu bisa pilih yang paling sesuai dengan gaya diving lu. Disclaimer dulu, untuk beberapa kondisi kamera-kamera yang gue sebutkan ini memerlukan aksesoris tambahan ya, sehingga bisa lu gunakan di bawah air atau enggak, terutama pada saat scuba diving. Pertama-tama kita ngomongin DJI Osmo Action 5 Pro dulu nih, dimana tanpa case khusus untuk diving, ini bisa sampai kedalaman 20 meter. Fitur menarik lainnya lagi, pada saat lu menyelam bakal ada sensor untuk memberitahu kayak tingkat kedalaman. Gunanya apa? Sehingga lu tahu apakah sebenarnya lu sudah berada di kedalaman yang sudah melebihi dari kapasitas atau kemampuan kamera lu. Dan kelebihan lainnya yaitu layar dari Osmo Action 5 Pro itu tetap responsif walaupun dipencetnya itu di bawah air ya. Dan kelebihan lain dari si DJI Osmo Action 5 Pro yang menurut pendapat gua ini bisa diterapkan untuk kondisi pada scuba diving atau enggak pada saat kayak traveling biasa aja, yaitu kepemilikannya terhadap internal storage yang totalnya sekitar 50 GB. Jadi pada saat lu nggak bawa micro SD pun, lu juga bisa tenang dan lu bisa mengabadikan momen-momen lu. Kalau lu akhirnya pengen memilih Osmo Action 5 Pro dan penasaran nih penerapannya kalau misalnya bukan pada saat diving, misalnya pada saat traveling. Nah, gue udah bikin videonya biar lu bisa lihat secara jelas kelebihan dan kekurangannya. Langsung klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Jadi DJI Osmo Action 5 Pro itu cocoknya untuk diver yang seperti apa sih? Kalau boleh disimpulkan secara simple, DJI Osmo Action 5 Pro itu simpelnya sih untuk diver yang pemula atau enggak, yang nggak suka terlalu banyak bawa aksesoris tambahan, karena secara fitur bawaannya itu udah sangat bisa mengakomodir kegiatan diving lu. Tapi kalau berdasarkan riset gue di internet, si Osmo Action 5 Pro ini memiliki kekurangannya loh, yaitu kalau misalnya pada saat agak gelap di underwaternya itu kayak kurang maksimal tampilan visualnya. Buat yang lagi cari DJI Osmo Action 5 Pro, langsung aja ke situs via.id dengan cicilan 0% sampai 24 bulan. Nah, kira-kira kalahnya sama siapa sih si DJI Osmo Action 5 Pro kalau ngomongin low light? Kalau berdasarkan riset gue di internet, disclaimer ya, ini gue memang risetnya di internet karena gue bukan seorang scuba diver. Jadi kalau teman-teman ada tambahan, monggo tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutin. Nah, ini kalahnya oleh si Insta360 Ace Pro 2. Kenapa? Karena sudah memiliki kemampuan processing yang lebih baik pada saat di bawah air ataupun pada saat keadaannya gelap. Karena kenapa? Karena memiliki dual chip. Dan kalau untuk kemampuannya, kalau misalnya secara on paper aja, ini bisa menghasilkan sampai kualitas video yang 8K. Nggak hanya itu, tapi juga ada pilihan mode warna yang flat. Jadi pas banget untuk lu semua yang pengen melakukan post editing setelah mengabadikan gambar lu. Nah, tapi nggak sampai di situ. Menurut pendapat gue pribadi, memang untuk lini-lini produk Insta360 itu kelebihannya adalah di aplikasinya. Karena itu kayak banyak sekali template-template yang bisa lu pergunakan sehingga post editing itu bisa lebih cepat kalau misalnya lu memang suka dengan template-template atau enggak kayak fasilitas-fasilitas yang bikin mudah yang ada di aplikasi Insta360-nya. Nah, gimana dengan kekurangannya nih? Sama aja dengan produk lainnya, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Pertama-tama kalau untuk Insta360 Ace Pro 2 untuk diajak diving itu perlu ada case khusus. Berbeda dengan si yang di Osmo Action 5 Pro yang tadi gue udah bilang. Yang dimana kalau untuk kedalaman tertentu itu nggak perlu pakai case tambahan. Dan si Ace Pro 2 tidak memiliki depth sensor seperti Osmo Action 5 Pro. Jadi ya lu mesti kayak keker-keker deh sebenarnya lu udah berada di kedalaman yang maksimal atau belum. Dan kalau misalnya lu suka dengan kayak layar yang ada di depan sebuah action camera, si Insta360 Ace Pro 2 ini memiliki mekanisme yang berbeda karena dia untuk melihat gambarnya itu dia menggunakan ya ini layar utama yang bisa di flip. Jadi kayak beda mekanisme sih, tapi ini sebenarnya sih tergantung preferensi ya. Dan untuk teknologi yang tinggi dan spesifikasi yang tinggi yang dihasilkan oleh si Insta360 Ace Pro 2, otomatis dia memerlukan dukungan smartphone yang juga speknya tuh cenderung tinggi. Jadi kalau misalnya
HP lu atau enggak smartphone lu itu yang lu gunakan itu agak kayak menengah atau enggak kayak tanggung, itu sebenarnya sih mesti menjadi bahan pertimbangan. Karena bisa-bisa lu akan mengalami kesulitan di post editing kalau memang rencananya lu pengen banyak edit-edit menggunakan smartphone. Buat yang cari Insta360 Ace Pro 2 bisa langsung cek di situs wia.id dengan cicilan 0% sampai 24 bulan. Nah, selanjutnya adalah Insta360 X4, di mana jelas kelebihannya di sini adalah ini adalah kamera 360. Jadi kalau misalnya pada saat menyelam, ini lu bener-bener bisa bebas tanpa harus terlalu memikirkan yang namanya framing. Tapi tetap ya, kayak pakem-pakem dalam hal kayak framing yang basic, biar misalnya lu nggak kena stitch mukanya, itu tetap harus diperhatikan. Tapi setidaknya ini bisa langsung menangkap semua momen pada saat lu lagi diving. Buat lu yang akhirnya memilih Insta360 yang X4 ataupun yang X5 atau X6 terserah lu, tapi kalau misalnya masih ngerasa hasil footage-nya nggak maksimal, lu mesti nonton video gue yang satu ini biar footage kamera 360 lu itu maksimal. Klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Dan kelebihan lainnya sebenarnya kalau misalnya lu tidak mau menggunakan si Insta360 X4 sebagai kamera utama, ini bisa berperan juga sebagai kamera pendukung untuk memberikan kayak semacam BTS. Misalnya lu tempelin di atas kamera utama lu, sehingga nanti bisa lu gabungin dengan kayak footage dari kamera utama lu. Jadi kayak pergabungan lah, orang juga bisa melihat kayak perspektif lu sebagai yang ngambil gambar itu seperti apa, seumpama si Insta360 X4 ini dijadikan kayak kamera pendukung. Tapi yang paling gua rasain sih sebenarnya kalau menggunakan X4 itu kayak lu kan nggak pernah tahu ya pada saat kayak diving itu bakal ada momen yang menarik itu kapan dan dari sudut mana. Nah itu menurut pendapat gue kelebihan utama dari si Insta360 X4. Nah kekurangannya apa nih? Jelas banget. Kalau misalnya di sini dari tadi gue bilang kelebihannya lu bisa merekam semuanya secara 360. Tapi gimana kalau misalnya di penyelaman tertentu lu pengen bikin konten yang spesifik nih, kayak lu mendadak ketemu kayak shipwreck atau enggak kayak perahu yang udah kayak tenggelam gitu ya, dan lu pengen kasih lihat detail-detailnya. Nah, gue tidak terlalu menyarankan sih, karena tentunya kayak pada saat kalau lu mau arahkan kamera ini dekat ke sebuah subjek ataupun objek, ini hasil kedetailannya kurang maksimal, karena memang lebih didesain untuk menangkap momen secara keseluruhan. Buat yang lagi cari Insta360 X4, bisa langsung ke situs wia.id. Lebih cuan di wia.id dengan cicilan 0% sampai 24 bulan. Oke, gue recap ya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau Osmo Action 5 Pro itu pas buat yang pengen simple, nggak ribet, karena nggak perlu banyak kayak aksesoris, jadi tinggal plung, habis itu bikin konten gitu ya. Dan ada juga depth sensornya juga. Sedangkan untuk Ace Pro 2 ini mungkin lebih dicocokkan untuk para diver yang pengen kayak hasil pada saat gelapnya lebih maksimal dan banyak melakukan post editing. Dan untuk diver yang ingin memberikan gambaran yang luas dan kayak pengalaman yang luas terkait pengalaman divingnya dia, memang lebih disarankan kamera 360 semacam Insta360 X4 ataupun nantilah Insta360 X5 ke X6, tapi poinnya adalah kamera 360 yang bisa dibawa ke dalam air. Oke, thank you udah nonton. Kalau seumpama ada yang pengen lu tambahkan, ada kamera lain yang pengen dibahas untuk keperluan scuba diving yang mungkin gue bisa bantu untuk sampaikan di channel ini, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya mau support channel ini, lu bisa membeli salah satu atau mungkin 3 dari kamera yang gue tadi udah jabarkan di video ini dengan membelinya langsung di situs wia.id. Lebih cuan di wia.id dengan cicilan 0% sampai 24 bulan. Thank you and until next time.